Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi getaran dan gelombang. Getaran dan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Getaran dan gelombang dibagi menjadi dua, yaitu satu, getaran gelombang mekanis, kemudian getaran dan gelombang elektromagnetik. Mekanis dapat digambarkan, dapat diberikan contoh, dapat terlihat. Kemudian elektromagnetik, contohnya seperti gelombang cahaya, gelombang dan gelombang radar. Yang dapat diberikan gambaran ini, diberikan contoh ini adalah gelombang mekanis, terdiri berdasarkan arah lambatnya terdiri dari dua, yaitu gelombang transversal dan yang kedua adalah longitudinal. Jika diberikan gambaran transversal ini dengan menggunakan tali, maka kita lihat arah lambatnya akan berbeda dengan longitudinal. Kalau transversal, dia akan merambat seperti ini, seperti gelombang seperti ini. Ya, contoh diberikan contoh tali yang diberikan gelombang, digerakkan naik turun, dia akan menghasilkan gelombang seperti ini. Itulah yang disebut sebagai gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal dapat digambarkan dengan seperti per atau selingki. Per, ya, biasanya gambarannya seperti ini, ya. Kemudian ada renggangannya, kemudian ada rapatannya, kemudian renggangan lagi, rapatan lagi. Begitu selanjutnya, itu disebut sebagai gelombang longitudinal yang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan, disebut sebagai satu getaran. Berarti kalau ada gambaran seperti ini, di sini ada rapatan, di sini ada renggangan, berarti sudah cukup dua getaran. Ya, dua getaran. Kalau yang gelombang tadi kita buat dalam suatu gelombang, kita buat dua gelombang seperti ini, satu lembah, kemudian satu bukit, satu lembah, kemudian naik lagi satu bukit, satu lembah. Nah, ini satu lembah, satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Ini terdiri dari dua gelombang, satu, dua, satu, dua. Kemudian masing-masing getaran dan gelombang ini, dalam getaran dan gelombang memiliki yang namanya periode dan frekuensi. Periode, waktu tempuh. Pengertian periode, waktu tempuh dalam satu getaran. Kemudian frekuensi, banyak gelombang, tiap satuan waktu. Kita mau mencari satu periode, kita buat dalam
saya berikan contoh gelombang ya. Saya berikan contoh di sini gelombang. Satu gelombang. Kita mau cari tahu dalam satu gelombang ini berapa periode. Ya. Kita tentukan waktunya 2 sekon. Ya, oke, 2 sekon. Dengan menggunakan rumus untuk mencari T adalah simbol periode. Untuk mencari periode kita gunakan waktu, simbol T, waktu. Kemudian simbol N, banyaknya gelombang. Nah, ini banyaknya gelombang. Berarti banyaknya gelombang tadi kita masukkan nilainya 1. Banyaknya gelombang 1. Waktu, berapa waktunya? 2 sekon, ditentukan 2 sekon tadi setelah ditentukan. Otomatis berapa T-nya, berapa periodenya? 2/1 adalah 2 sekon. Kemudian frekuensinya, berapa frekuensi? Kita gunakan untuk mencari rumus F, frekuensi N per T. Sama dengan 1/2. Berapa frekuensinya? Adalah 1,5 sekon. Ya, 1,5 sekon. Sorry. 0,5 sekon. 0,5 sekon. Ya. 1/2, 0,5 sekon. Lanjut. Bagaimana kalau kita buat menjadi 2 gelombang? Tadi itu 2 gelombang. 1, 2. 1, 2. Kita cari, kita tentukan 4 sekon. 4 sekon. Oke. Kita masukkan sini waktunya 4. 2. Hasilnya tetap 2 sekon. 4/2, 2. Kemudian frekuensinya kita dapat juga menggunakan rumus 1 per T, waktu. Ya. Kemudian di sini N-nya 4. N-nya 2. Waktunya 4. 2/4 berarti dia 1, 2, tetap juga 0,5. Oke, terima kasih. Seperti ini caranya, 0,5. Dari mana 0,5? Waktu kita lihat, setiap satu bukit membutuhkan waktu 0,5. Kemudian di sini 0,5. Selanjutnya di sini lagi 0,5. Di sini lagi 0,5. Masing-masing satuannya adalah sekon. Kalau satuannya 0,5, satuannya frekuensi adalah hertz. Kita lihat 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 sekon. 1, 2, 3, 4. 4. Terima kasih. Sekian.
Itulah pembahasan tentang getaran dan gelombang untuk menentukan, mencari periode dan frekuensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.